Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Wahyu Lestari. Di video kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar dan kebijakan ekonomi makro. Oke, langsung saja. Cakupan materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, batasan ekonomi makro. Kemudian kaitan antara ekonomi makro dengan ilmu ekonomi, kemudian variabel dalam ekonomi makro, dan tujuan kebijakan ekonomi makro. Oke, langsung saja. Yang pertama, mengenai batasan ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah studi tentang perilaku perekonomian secara keseluruhan. Ilmu ini mempelajari output nasional, kesempatan kerja, harga, dan perdagangan internasional. Nah, jadi jelas berbeda ya antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang lingkupnya masih kecil, sedangkan ekonomi makro itu sudah lingkupnya lebih luas, yaitu uh, mengenai output nasional maupun internasional. Selanjutnya, ilmu ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, faktor apa saja yang menentukan tingkat pengangguran? Yang kedua, bagaimana tingkat harga umum ditentukan oleh faktor-faktor yang relatif penting mempengaruhinya? Dan yang ketiga, faktor-faktor apa yang menentukan tingkat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi? Nah, jadi teman-teman, kalau ekonomi makro itu berbicara tentang output nasional, kesempatan kerja, pengangguran, perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Kalau ekonomi mikro itu bicaranya masih antara penjual dan pembeli. Sedangkan ekonomi makro kita sudah berbicara tentang ekonomi secara keseluruhan. Kaitan antara ilmu ekonomi makro dengan ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah sebuah studi tentang bagaimana masyarakat mengolah sumber daya langka yang mempunyai beberapa alternatif penggunaan untuk menghasilkan berbagai jenis komoditi. Ilmu ekonomi dipelajari karena ilmu ekonomi sangat berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijaksanaan apa yang bisa diambil atau yang akan diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi. Nah, ditinjau dari perannya, ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok ekonomi deskriptif. Yang kedua, kelompok teori ekonomi. Itu meliputi teori ekonomi dan analisis ekonomi. Dan yang ketiga ada kelompok ekonomi terapan. Secara garis besar, ilmu ekonomi dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Kalau ekonomi mikro itu mempelajari mengenai perilaku individu-individu atau kelompok dalam mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi makro itu mempelajari fenomena-fenomena ekonomi secara luas, termasuk diantaranya adalah inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Kemudian, variabel apa saja yang dipelajari dalam ekonomi makro itu? Nah, menurut Sudiono, variabel-variabel agregatif yang banyak dipersoalkan dalam ekonomi makro diantaranya yang pertama tingkat pendapatan nasional, kemudian tingkat kesempatan kerja, kemudian ada tabungan, ada investasi nasional, kemudian tingkat inflasi atau jumlah uang yang beredar, kemudian tingkat harga, tingkat bunga, neraca pembayaran internasional, stok kapital nasional, dan hutang pemerintah. Jadi luang lingkupnya itu sangat luas. Kemudian, apa sih tujuan kebijakan ekonomi makro itu? Nah, permasalahan kebijakan ekonomi makro mencangkup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian. Permasalahan kebijakan makro mencakup 2 permasalahan pokok, yaitu masalah jangka pendek atau masalah stabilitas dan masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan.
Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dalam ekonomi makro agar dapat mencapai tujuan atau sasaran yang kemudian dapat dipakai untuk mempengaruhi perekonomian yang dibedakan dalam tiga bentuk kebijakan, yaitu ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan penawaran. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Instrumen dalam kebijakan fiskal ini adalah tarif pajak dan pengeluaran pemerintah. Fiskal berkaitan dengan pajak. Kemudian kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini diatur oleh Bank Sentral eh, yang salah satu komponen pengeluaran agregatnya adalah investasi atau penanaman modal oleh para pengusaha. Oleh karena itu, salah satu cara pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat yaitu dengan mempengaruhi investasi. Dan yang ketiga adalah kebijakan penawaran. Kebijakan sisi penawaran bertujuan untuk mempertinggi sisi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan produk-produknya dengan harga yang lebih murah atau dengan kualitas yang lebih baik. Oke. Jadi intinya ada di kebijakan nih dari pemerintah untuk dalam skala ekonomi makro, yaitu ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan penawaran. Oke, sekian teman-teman video pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.